Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anugrah dengan NIM L1R0991. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal eh, tugas akhir program linear. Di sini saya akan menjelaskan soal yang telah saya kerjakan, yaitu soal nomor 2, di mana soalnya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang x2 plus x3 dengan kendala-kendala. Yang pertama, x1 ditambah x2 dikurang 2x3 kurang dari atau sama dengan 8. Kendala yang kedua yaitu 4x1 dikurang x2 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 2. Dan kendala yang terakhir yaitu x1 ditambah 6x2 dikurang 2x3 lebih dari atau sama dengan 8. Di mana x1 dan x2, di mana x1, x2, dan x3-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dengan menggunakan metode dual simplex pada bab 5. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah masalah menjadi bentuk standar, di mana sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Caranya yaitu dengan kita melihat tanda pada kendala-kendala. Apabila tandanya kurang dari atau sama dengan, maka kita menambah variabel basis baru. Apabila tandanya lebih dari atau sama dengan, maka kita mengurangkannya dengan variabel yang baru. Nah, seperti yang pertama. Di sini kita bisa lihat kenapa ditambahkan dengan variabel x4, karena di sini tandanya itu kurang dari atau sama dengan. Maka kendala yang pertamanya berubah menjadi x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4 kurang dari sama dengan 8. Yang kedua, kendala keduanya menjadi 4x1 dikurang x2 ditambah x3 dikurang x5 lebih dari atau sama dengan 2. Dan kendala yang terakhir yaitu 4x1 ditambah 6x2 dikurang 2x2 dikurang x6 lebih dari atau sama dengan 8. Dengan fungsi maksimum tujuannya berubah menjadi 2x1 dikurang x2 ditambah x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah dengan 0x6. Dengan nilai x1, x2, x3, x4, x5, dan x6-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah kita merubah masalah menjadi bentuk standar, langkah keduanya yaitu memilih variabel basis awal. Yang dipilih adalah variabel yang tidak layak, kemudian kita masukkan ke dalam tabel awal setelah semua kendala itu dikalikan dengan negatif 1. Nah, setelah kita lihat di sini, bisa kita lihat bahwa variabel yang tidak layak yaitu variabel x5 dan x6. Nah, karena x5 dan x6 ini berada pada kendala kedua dan kendala ketiga, maka di tabel awal kita memasukkan kendalanya yaitu kendala kedua dan kendala ketiga. Sebelum kita memasukkannya ke dalam tabel, terlebih dahulu kita kalikan kedua sisi pada kendala kedua dan kendala ketiga itu dengan negatif 1, di mana hasilnya akan menjadi nilai x1-nya sama dengan negatif 4, nilai x2-nya sama dengan 1, nilai x3-nya sama dengan negatif 1, x4-nya sama dengan 0, x5-nya 1, x6-nya 0, dan nilai b-nya yaitu negatif 2. Dan kendala ketiga yaitu nilai x2-nya menjadi negatif 4, nilai maksud saya nilai x1-nya menjadi negatif 4, nilai x2-nya menjadi negatif 6, nilai x3-nya menjadi 2, nilai x4-nya 0, x5-nya 0, x6-nya 1, dan nilai b-nya yaitu negatif 8. Nah, sekarang kita isi tabel CZ itu dengan koefisien-koefisien yang ada pada fungsi yang ada pada fungsi tujuan. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai ZJ-nya, di mana cara mencari nilai ZJ-nya itu dengan cara 0 ini dikalikan dengan
semua nilai yang ada di sini baru itu dijumlahkan nih seperti ini kan. Contohnya yaitu 0 dikali negatif 4, terus yang ini 0 juga dikalikan negatif 4. Apabila dijumlahkan 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Maka karena di sini 0, maka di sini semuanya menjadi 0. Terus mengisi tabel CZ dikurang ZC yaitu 2 dikurang dengan 0 itu 2, negatif 1 dikurang dengan 0 itu negatif 1. Nah, sampai seterusnya. Nah, untuk mencari nilai TZ itu kita harus mengetahui dulu variabel mana yang akan keluar dan variabel mana yang akan masuk. Nah, cara memilih variabel yang keluar yaitu dengan melihat nilai pada BI, kita memilih nilai negatif yang terkecil pada kolom BI. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai negatif yang terkecil yaitu negatif 8, maka variabel yang keluar basis yaitu variabel X6 dan digantikan oleh variabel yang masuk variabel X3, di mana nilai X3-nya itu, nah, di mana kita peroleh nilai theta Z-nya itu nilai theta Z-nya itu diperoleh dari CZ min ZZ ini dibagikan dengan nilai-nilai yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu nilai-nilai yang keluar basis. Nah, setelah kita mencari nilai-nilai theta Z-nya, maka kita dapatkan yaitu yang pertama setengah, negatif 1/6, negatif 1/2, 0, 0, dan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai theta Z yang terkecil yaitu negatif setengah, maka variabel yang akan masuk basis itu variabel X2. Nah, langkah selanjutnya yaitu merubah elemen pivot menjadi 1 dan 0 menjadi 1 dan 0 untuk elemen lain pada baris pivot. Nah, elemen pivotnya itu yaitu kita dapatkan perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot, di mana kita bisa lihat bahwa elemen pivotnya yaitu 2. Maka angka selanjutnya kita merubah 2 ini menjadi 1 dan negatif 1 ini menjadi 0 dengan cara OBE. Nah, yang pertama itu B1-nya dikurang dengan negatif B2. Yang kedua, kita bagi baris kedua itu dengan setengah agar nilai 2 ini menjadi 1. Hasilnya menjadi seperti ini hasilnya. Nilai CZ-nya itu tetap, CB-nya itu tergantung tergantung konstanta pada basisnya, pada variabel basisnya. Nah, karena di sini X6 yang keluar dan digantikan dengan X3, maka di sini kita gantikan dengan X3 dengan nilai OBE yang telah kita dapatkan tadi, di mana hasil OBE-nya yaitu negatif 6, negatif 2, 0, 0, 1, 1, dan nilai BI-nya negatif 6. Nah, seperti pada langkah yang awal, di mana untuk mencari variabel yang keluar basis, yaitu kita melihat pada kolom BI ini nilai mana yang nilai negatif yang terkecil, yaitu kan di sini kita bisa lihat bahwa nilai negatif terkecilnya yaitu negatif 6. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa variabel yang keluar basisnya yaitu variabel X5. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai dari theta Z, di mana cara mencarinya yaitu dengan cara CZ ini dibagikan dengan nilai-nilai di sini. Dikalikan, negatifnya negatif nilai-nilai yang ada di sini. Maka hasilnya yaitu yang pertama 2/3, 1, 0, 0, 0, dan 1. Nah, setelah kita mendapatkan kolom pivot dan baris pivotnya, yaitu langkah selanjutnya kita mencari elemen pivotnya. Di sini elemen pivotnya yaitu negatif 6. Nah, seperti yang di awal, kita merubah negatif 6 ini menjadi 1 dan elemen lainnya menjadi 0.
Dengan cara OBE itu yang pertama, baris yang pertama itu dikalikan dengan negatif 1/6 dan baris yang kedua itu kita tambahkan dengan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat di sini setelah kita melakukan OBE, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita lihat lagi, karena di sini masih belum positif semua, nilai BI-nya itu masih belum positif semua, maka belum berakhir untuk mencarinya. Nah, lanjut kita mencari lagi, karena tadi variabel yang keluar basisnya X5 dan digantikan dengan X1, maka kita ganti dengan variabel basisnya itu dengan X1. Dengan konstanta X1 kan di sini bisa kita lihat kalau konstanta X1-nya itu sama dengan 2, maka variabel X1-nya itu sama dengan 2. Nah, diperoleh nilai BI-nya 1 sama negatif 2. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai di kolom BI ini bahwa nilai negatif 2 ada pada variabel X3 atau pada kendala yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X3 ini yang keluar basis. Nah, kita lihat lagi pada nilai theta Z-nya ini, yang masuk basis itu nilai yang terkecil, di mana yang terkecil yaitu 2/7, maka nilai maka maksud saya maka variabel yang akan masuk basis menggantikan variabel X3 yaitu X2 dengan elemen pivotnya yaitu negatif 7/3. Nah, setelah dilakukan OBE, di sini bisa kita lihat bahwa nilai BI-nya sudah positif semua, maka maksudnya sudah berakhir yang kita cari karena BI-nya sudah positif semua dan uh, tabelnya sudah optimum. Kesimpulannya nilai maksimumnya adalah 29/7 dengan nilai X1-nya yaitu 5/2 dan nilai X2-nya 6/7 dan nilai X3-nya sama dengan 0. Bisa kita buktikan dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, X3 itu pada fungsi maksimumnya. Hasilnya sama yaitu 29/7. Sekian yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.